Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu tentang inner product space. Oke, kita akan bahas subbab 6.1 yaitu inner product. Oke, kita masuk ke bagian pertama yaitu definition dari inner product. Nah, sebelum masuk ke inner product, kita sudah pernah membahas yang namanya perkalian titik atau dot product ya. Misalnya u.v. Nah, ini disebut sebagai dot product kemarin ya. Nah, inner product ini mirip sekali dengan dot product yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kita coba lihat ke definisi yang pertama. Di sini, sebuah inner product pada real vector space V itu adalah fungsi yang berasosiasi dengan sebuah real number, ya, yang mana dilambangkan inner product itu dengan kurung siku, lalu U dan V seperti ini, ya, yang mana masing-masing ini berada di vector space V, ya. Nah, U dan V ini harus memenuhi 4 aksioma ini agar bisa disebut sebagai inner product. Aksioma yang pertama yaitu symmetric axiom, yang mana berlaku U, V itu sama dengan V, U, atau U dot V sama dengan U, V dot U. Kemudian yang kedua berlaku additive axiom, yaitu seperti ini, U tambah V, W itu akan sama dengan UW tambah VW. Lalu juga berlaku homogeneity axiom, yaitu perkalian dengan skalar, jadi KU, V itu akan sama dengan K kali UV, inner product dari UV seperti ini. Lalu saat inner product dari V, ya, V, itu besar dari 0 atau dan sama dengan 0 jika dan hanya jika salah satu V-nya itu bernilai 0, ya. Nah, ini semua disebut sebagai inner product. Nah, untuk inner product itu sendiri seperti yang saya bilang tadi menggunakan konsep yang persis sama dengan dot, ya. Jadi inner product UV itu sama dengan dot product dari UV, sehingga untuk menghitung hasilnya sama saja dengan U1V1 tambah U2V2 tambah UN-VN kalau dia berada di R2. Nah, kalau berada di R3 berarti teman-teman sesuaikan, berarti U1V1 tambah U2V2 tambah, ya. Nah, ini disebut sebagai Euclidean inner product, ya, kalau dia bentuknya seperti ini. Nanti akan ada yang namanya Euclidean inner product yang terboboti, ya. Kalau ini disebut sebagai yang standar Euclidean inner product, bentuknya seperti U.V biasa, ya. Nah, sama seperti di chapter 3.2 kita sudah bahas norm, yang mana norm itu adalah panjang dari sebuah vektor, ya. Nah, yang mana rumusnya adalah akar dari U.V. Norm dari V sama dengan akar dari V.V, sehingga distance atau jarak dari UV itu adalah U kurang V, sehingga berlaku seperti ini, ya. Oke, kita coba lihat ke yang berikutnya. Oke, dari yang tadi, yang di atas ini, maka muncullah definisi untuk norm dari V itu adalah akar dari inner product dari V, V. Ya, begitu juga kalau misalnya U, berarti norm dari U berarti adalah akar dari inner product dari U, U. Ya. Sehingga untuk mencari distance-nya juga akan berlaku distance dari U dan V adalah norm dari U kurang V, sehingga untuk rumusnya adalah akar dari U kurang V inner product dari U kurang V dan U kurang V, ya. Nah, jika nilai normnya itu sama dengan 1, maka itu disebut sebagai unit vector. Oke, selanjutnya di sini ada teorema yang berkaitan dengan aksioma tadi, ya, yang persis sama dengan aksioma tadi. Jika U dan V adalah vektor di real inner product space V dan K adalah skalar, maka akan berlaku norm dari V itu akan besar sama dari 0, ya, jika dan hanya jika V-nya sama dengan 0. Lalu norm dari K kali V itu akan sama dengan mutlak K kali norm V. Lalu distance dari U dan V akan sama dengan distance dari V dan U. Lalu distance dari U
dan V itu akan besar sama dari 0 jika dan hanya jika U dan V-nya sama, ya. Nah, kita lihat yang tadi saya bilang yang terboboti. Jadi tadi kalau misalnya hanya U1 V1 tambah U2 V2 tambah UNVN, maka kita menyebutnya adalah Euclidean inner product. Tetapi kalau ada weighted-nya, yaitu bobotnya, maka di sini ada W1, W2 sampai WN, maka akan berubah nama menjadi weighted Euclidean inner product, ya. Nah, contohnya gimana? Contohnya ada di sini. Misalkan di sini, Misalkan di sini kita punya matriks U yaitu terdiri dari U1 dan U2, lalu V1 dan V2 berada di R3, maka kita diminta untuk memverifikasi weighted Euclidean inner product dari inner product UV. Jadi diberi definisi bahwa inner product dari UV itu sama dengan 3 kali U1 V1 tambah 2 U2 V2. Nah, kita diminta untuk menunjukkan ini. Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Nah, kita harus membuktikan ke 4 aksioma yang di atas tadi, ya. Berarti yang aksioma pertama adalah tunjukkan bahwa inner product UV sama dengan inner product VU. Nah, ini sudah pasti akan terpenuhi karena hasil penjumlahan dari kiri dan kanan itu pasti akan sama. Kemudian aksioma kedua, kita diminta untuk menunjukkan U tambah V, W menghasilkan bentuknya U inner product UW tambah UV. Nah, di sini sudah dituliskan tadi bahwa didefinisikan. Saya tunjukkan dulu. Tadi kita sudah diberi definisi seperti ini. Inner product UV sama dengan 3 U1 V1 tambah 2 U2 V2. Sehingga ini yang kita gunakan untuk menunjukkan aksioma yang kedua. Berarti di sini 3, tadi U1 V1 lalu dikali dengan W1 karena dia terboboti, ya. Euclidean weighted, tadi ada weighted-nya. Lalu tambah 2 U2 V2 kali W2, ya. Maka di sini kita bisa kalikan ke dalam W1-nya sehingga berubah bentuk menjadi baris kedua. Lalu W2-nya dikalikan ke dalam maka berubah bentuk dengan baris kedua. Nah, sehingga bentuk ini kita bisa susun, ya, yang ada U1 W1-nya dan U2 W2-nya bisa kita taruh di sini. Lalu yang V1-nya juga ditaruh ke sini, ya. Jadi ini dikalikan ke dalam sehingga kita bisa bentuk menjadi 3 U1 W1 tambah 2 U2 W2 tambah 3 V1 W1 tambah 2 V2 W2. Sehingga ini tadi adalah bentuk dari yang didefinisikan dari UW, lalu ini adalah bentuk yang didefinisikan dari VW. Sehingga terbukti bahwa aksioma 2 itu terpenuhi, ya. Kemudian aksioma ketiga adalah KU, inner product dari KU V itu akan sama dengan K dikali inner product UV, ya. Maka di sini kita bisa tunjukkan 3 dikali KU1 V lalu 2 KU2 V2, ya. Maka ini bisa kita tukarkan sehingga K-nya bisa kita keluarkan. Di sini mengandung K, di sini mengandung K, K-nya bisa dikeluarkan. Sehingga bentuk ini tadi yang sesuai definisi di soal. Sehingga ini K kali UV. Maka aksioma 3 juga akan terpenuhi. Kemudian aksioma 4, ini adalah bentuk yang didefinisikan tadi. Sehingga kalau ini dijumlahkan pasti hasilnya akan besar dari 0. Sehingga aksioma 4 juga terpenuhi. Maka dapat lihat karena keempat aksioma itu terpenuhi, maka bentuk inner product UV sama dengan 3 U1 V1 tambah 2 U2 V2 itu adalah weighted Euclidean inner product. Oke, semoga bisa dipahami sampai di sana. Lalu kita lanjut ke contoh yang lainnya. Nah, di sini bedanya, mungkin di sini saya bisa menunjukkan bedanya yang mana yang standar, mana yang terboboti, ya.
Oke, tadi kalau untuk inner norm dari U itu berarti adalah akar dari ini ya, dijumlahkan 1 kuadrat tambah 0 kuadrat itu adalah 1. Oke, sebentar kita mungkin bisa lihat dulu ke atas tadi yang sudah didefinisikan yang pernah dipakai sebelumnya. Di sini ya, norm dari V adalah akar dari unitnya ya, inner product dari sini. Maka dengan soal yang tadi, maka di sini kalau kita menggunakan yang standar unit vector, kita bisa menghitung yang standar ya. Standar kita dapat menghitung norm dari U itu ketemu hasilnya 1 ya. Kemudian kalau kita hitung distance-nya pakai rumus yang tadi juga akan ketemu nilainya 2. Tapi kalau kita misalnya pakai yang terboboti tadi yang ada weighted-nya ya, maka kita harus menggunakan definisi ini untuk menghitung norm dari U. Dari norm dari U tadi adalah inner product U dot U pangkat setengah ya, atau akar dari inner product U dot U. Sehingga untuk menghitungnya ini 3, lalu tadi di sini UV-nya sudah diberikan ya. Maka di sini 3 kali 1 kali 1, di sini 2 kali 0 kali 0, sehingga akar 3. Dapat lihat bahwa kalau yang standar norm dari U-nya tadi adalah 1, sementara yang terboboti nilai dari unit vektor U itu adalah akar 3. Begitu juga dengan distance-nya. Kalau kita menggunakan yang standar, distance tadi adalah akar 2. Kalau yang terboboti akar 5 ya. Jadi dapat dilihat bahwa weighted di sini sangat mempengaruhi hasil dari nilai norm maupun distance-nya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada definisi jika V itu adalah inner product space ya. Maka ada norm dari U sama dengan 1. Jika norm dari U itu sama dengan 1, itu bisa kita sebut sebagai unit sphere atau unit circle di V ya. Nah, unit sphere itu dia akan membentuk bola ya, sementara unit circle dia akan membentuk lingkaran. Nah, untuk menunjukkan definisi ini, di sini ada soal. Kita diminta untuk menggambarkan unit circle dari Euclidean yang standar ya, ini standar. Kemudian kita diminta untuk yang menggambarkan yang weighted ya, dengan persamaannya seperti ini. Ini inner product yang standar, ini yang weighted. Kita akan coba lihat gambarnya, perbedaannya. Oke, untuk yang A ya, untuk yang A kita pakai yang standar, maka nilai normnya dapat kita tuliskan menjadi seperti ini. Nah, unit vektor ini yang tadi nilainya 1, sehingga kita dapatlah persamaan atau equation seperti ini ya, karena persamaan lingkaran adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, gambar dari persamaan kuadrat itu adalah gambar yang ini. Nah, artinya kalau normnya atau unit vektor U-nya itu sama dengan 1, maka dia akan membentuk lingkaran. Nah, ini kalau kita pakai yang standar Euclidean inner product. Nah, sementara kalau yang B, jadi dari norm tadi kita punya persamaan seperti ini ya, kalau atau bisa kita tulis menjadi seperti ini karena tadi nilai unitnya 1 ya. Maka persamaan ini bisa kita rubah menjadi seperti ini. Nah, inilah persamaan yang kita dapatkan jika kita pakai yang weighted. Nah, dari persamaan ini kita akan gambarkan, maka ketemulah gambarnya seperti ini ya. Sehingga dapat kita lihat bahwa gambar ini adalah gambar yang berbentuk elips ya, karena dia terboboti tadi yaitu 1/9 dan 1/4-nya. Maka bentuknya akan berubah menjadi elips seperti ini ya. Dari sini dapat kita lihat bahwa standar unit vektor yang sama-sama 1 ya, tadi sama-sama 1 ini nilainya ya, sama-sama 1 dapat menghasilkan bentuk gambar yang berbeda. Kalau dia standar unit vektor, maka dia membentuk lingkaran sempurna, sementara kalau dia terboboti bisa saja dia berbentuk elips seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ini rumus untuk unit
inner product untuk matriks. Jadi kalau di sini diberikan sebuah vektor UV ya yang berbentuk vektor kolom. Jadi teman-teman harus ingat bahwa vektor kolom seperti ini, ada vektor kolom U dan V seperti ini yang dikalikan dengan sebuah matriks A yang ukurannya n kali n dan dia invertible, maka akan berlaku inner product dari U V adalah AU dot AV ya, dengan syarat tadi matriks A itu adalah matriks yang invertible. Nah, hasil yang seperti ini disebut sebagai inner product in R generated by A ya, yang digenerate dengan matriks A. Nah, seperti kita tahu bahwa U.V itu bisa kita tuliskan menjadi V transpose U, sehingga bentuk ini akan ekuivalen dengan AV transpose dikali AU. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan juga akan ekuivalen dengan V transpose dikali A transpose dikali A kali U. Jadi ketiganya bisa digunakan untuk menghitung inner product yang di-generate dengan sebuah matriks A. Ya, bisa pakai persamaan ini atau pakai persamaan ini atau pakai persamaan ini. Hasilnya pasti akan sama. Oke, sekarang kalau misalnya matriks A tadi diganti dengan sebuah matriks identitas, maka akan berlaku inner product UV akan sama dengan matriks identitas I tadi dikali U dot IV, itu akan sama dengan U dot V. Yang mana bentuk ini tadi bisa kita tuliskan menjadi seperti ini yang weighted tadi. Nah, untuk menentukan apa sih matriks A-nya tinggal diambil weight-nya. Jadi W1 itu adalah W1, W2, W3 itu sampai Wn itu adalah main diagonal dari matriks A. Sementara nilai dari entry-entry yang lain adalah 0. Ya, jadi kalau misalnya kita punya matriks yang punya hasil inner product yang terboboti, maka gampang saja untuk menentukan nilai dari matriks A, yaitu tinggal diambil weight dari setiap komponen ini disusun dalam diagonal, lalu sisanya adalah 0. Kita coba lihat ke contoh soal berikut. Nah, ini contohnya. Kalau kita punya bentuk yang terboboti seperti ini, maka kita dapat menentukan matriks A-nya dengan mengambil akar dari weight-nya, berarti akar 3 dan akar 2, dan sisanya 0 ya. Maka inilah nilai dari matriks A-nya. Oke, selanjutnya di sini untuk matriks masih perkalian inner product tadi dengan matriks yang ukurannya M kali N, maka juga akan berlaku U inner product V adalah trace dari U transpose dikali V ya. Ingat apa itu trace? Trace itu adalah penjumlahan dari diagonalnya. Jadi misalkan U itu U1, U2, U3 sampai U4, V1, V2 sampai V4, maka hasil inner product dari UV adalah U1, V1 tambah U2, V2 tambah U3, V3 tambah U4, V4. Jadi yang bersesuaian yang dikalikan lalu dijumlahkan ya. Nah, ini contohnya kalau kita punya sebuah matriks, kan kalau tidak ada teorema atau bab ini kita tidak bisa menghitung panjang dari sebuah matriks ya. Selama ini yang bisa dihitung panjangnya adalah vektor. Dengan materi di bab 6.1 ini kita bisa menghitung norm atau panjang dari matriks U dan matriks V ini. Jadi kalau kita punya matriks U seperti ini dan matriks V seperti ini, kita bisa menghitung inner productnya, yang mana nilai dari inner productnya adalah 16 ya, dengan memanfaatkan trace U transpose V ya, seperti yang tadi. Berarti tinggal dikalikan yang bersesuaian 1 kali min 1 tambah 2 kali 0 tambah 3 kali 3 tambah 4 kali 2 sehingga hasilnya 16. Lalu normnya apa? Berarti trace dari U, norm U berarti 1 kali 1 kuadrat, 2 kali 2 kuadrat, 3 kali 3 kuadrat, 4 kali 4 kuadrat. Sehingga nilai dari norm U adalah akar 30. Begitu juga dengan V, akar 14. Jadi dengan teorema di atas kita bisa menghitung norm dari U dan V yang merupakan sebuah matriks.
Kemudian kalau dia berbentuk polinomial, kita juga bisa menghitung inner produknya dengan menggunakan persamaan ini A0 kali B0 ya. Jadi kalau kita punya persamaan pertama seperti ini dan persamaan kedua seperti ini, maka nilai dari inner product PQ-nya adalah yang bersesuaian dikalikan A0 kali B0 lalu A1 kali B1 sampai AN BN ya. Begitu juga dengan panjangnya. Panjang dari inner product dari persamaan kedua persamaan ini berarti tinggal diakarkan. Ini hal yang sama dengan yang tadi ya, idem. Nah, kemudian ini properties yang berlaku di inner product. Jadi inner product dari 0V sama dengan V0 yaitu 0. Lalu U, inner product U V tambah W itu sama dengan U V tambah W. Begitu juga untuk pengurangan ya. Oke, mungkin segitu dulu video pada kesempatan ini. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.